Tadi Rio bilang tadi sebenarnya bukan dia yang harus jadi menteri, siapa ya yang Enggak, apa itu obrolan masa lalu. Dan gue tidak mau balik. Kagak, rahasia antar kita berdua, Bro. Nggak bisa lu rekam di sini. Cuma maksud gue tidak berharap semua orang di DPR jadi seperti Adian. Oke, tentu saja. Dan gue juga tidak mau dipaksa untuk menjadi seperti yang lain. Politik itu adalah panggung. Maka mereka yang menyebut diri sebagai politisi itu sejatinya adalah seorang yang memahami peran dan kemudian memainkan peran itu. Dibawa pada level yang lebih detail, menjadi seorang anggota DPR itu adalah bagaimana memainkan peran-peran di panggung politik itu tadi. Maka kemudian aneh bagi saya apabila ada seorang yang menyebut diri politisi, apatah lagi dia seorang anggota DPR, untuk kemudian dia datang ke Senayan bersemedi. Bersemedi itu dalam artian datang, duduk dan diam, seperti yang dikenal oleh masyarakat di lapangan atau di banyak tempat. Salah seorang politisi yang menurut saya, karena saya pernah menjadi koleganya ketika saya masih di DPR, memainkan panggung itu dengan baik. Sekarang duduk di depan saya, Adian Napitupulu. Dian. Siap. Gimana Bang? Loh Pak, kamu sudah sering cerita Dian tentang bagaimana kamu memulai dunia politikmu ya dari pergerakan gitu. Coba ceritakan sedikit dulu kepada kita. Tidak apa-apa lah, mungkin sudah beberapa kali aku jelasin ya. Bagaimana kemudian kamu menempatkan dirimu ketika dari jalan kemudian masuk ke ruang-ruang yang lebih formal. Bagaimana kemudian tampaknya kau tidak berusaha untuk berubah gitu. Kalau sebabnya sederhana aja. Dianukan sedikit ya. Okay. Kalau kita tidak masuk ruang politik formal dan tetap di jalan, tidak ada regenerasi. Jadi teman-teman itu bilang nggak bisa ya, lo harus berpindah ruang biar generasi berikutnya muncul. Oke. Jadi kita pindah ruang. Nah, kenapa pilihannya PDI Perjuangan? Karena itu yang menurut gua paling pas ya. Dia sangat berpihak pada keberagaman. Kalau NKRI tidak perlu diperdebatkan, segala macam sudah harga mati gitu loh. Gua merasa nyaman di situ, tidak dipersoalkan. Waktu ditawarkan sama Mas Baskara itu cuma dikasih syarat potong rambut, ganti baju dan ganti celana itu saja. Gimana? Jadi Mas Baskara bilang, lu maju ya. Ahmad Baskara maksudnya? Ya, wakil ketua Baskara. MPR sekarang. Gubernurnya Baskara. Mas Baskara bilang, kalau lu setuju, ya ada berapa permintaan dari sekjen, waktu itu sekjennya Mas Cahyo ya, Cahyo Kumolo. Apa Mas, aku bilang, pertama potong rambut, kedua belajar pakai kemeja, ketiga celananya jangan robek-robek begitu. Tapi tampaknya kamu agak gagal pada bagian begitu ya? Ya, tidak robek tapi tetap jeans ya, kira-kira seperti itu. Tidak gondrong tapi acak-acakan. Oke. Ya syaratnya cuma itu aja. Dari PD Perjuangan cuma itu aja dimintanya. Waktu nanti lu ke tukang potong rambut, fotoin ya. Udah gua ke tukang potong, foto kirim. Masa sih begitu? Memang gitu. Oke. Nggak rumit, sederhana, dan gua nyaman ya. Bahwa kemudian berapa kali ditegur partai ya biasa-biasa aja. Dan itu tidak sesuatu yang menurut gua bahwa kita ini kan harus menyesuaikan diri dengan langgam politik formal ya. Langgam kita ini kadang-kadang kan kecepatan, rock and roll, lobbynya kurang, maunya nabrak gitu. Okay. Nah itu ya mulai dibenahi oleh partai lah. Ya caranya begini segala macam gitu loh. Begitu. Banyak sekali yang minta, makanya aku undang. Banyak sekali yang minta, Bang, Adian dong, gitu kan. Padahal saya tuh menyiapkan kamu itu Dian nanti pada saat ada sebuah isu besar, kemudian kita perdebatkan di sini ya dengan beberapa orang. Tapi ya sudahlah, sekaligus perkenalan saja. Nanti berikutnya kan lebih enak. Terus tahun berapa sih masuk ke PDIP itu pertamanya? Secara formal sebenarnya dulu ya, sebelum 27 Juli sudah terdaftar di PDI Perjuangan Bekasi. Sebagai di PDI Bekasi, bukan PDI Perjuangan. Sebelumnya, sebelum 27 Juli tahun 96, karena masih mahasiswa waktu itu kan. Kemudian mendaftarkan kembali karena sudah hilang berkas segala macam itu 2008. 2008 ya. Berarti sudah cukup lama ya.
Lumayan lah. Dan masuk ke parlemen tahun 2014 pertama ya. Iya. Waktu itu ditempatkan di komisi berapa, Dian? Komisi 2, terus komisi 7. Cuma 2 komisi. Kemarin sempat di periode kedua komisi 1, terus balik lagi komisi 7. Oke. Ya, mumpung kita bahas soal itu. Kenapa kau memilih komisi yang kata beberapa kawan kita, teman-temanmu juga di lapangan itu, tidak berhubungan dengan wilayah advokasimu yang paling banyak itu berhubungan dengan masyarakat. Misalnya komisi 3, meskipun sebenarnya masing-masing komisi itu ada ya, ada perannya di situ. Kenapa tidak ke situ? Tidak meminta ke partai? Waktu itu kumpul lah berapa teman-teman, ada saya, ada Mas Inton, ada teman-teman yang lain. Ya kita ngobrol, lu mau di mana, Ton? Gua komisi 3. Ya udah kalau gitu gua jangan di komisi 3. Di komisi lain gitu. Jangan bertumpuk di satu komisi. Lalu kita obrolin. Budiman sudah komisi 2. Waktu gue dimasukin komisi 2, gue bilang ke fraksi, sudah ada Budiman. Waktu itu ya? Iya, gue tempat lain saja. Saya pernah sama-sama Budiman di komisi 2. Oke. Iya. Jadi ya memang harus dibagi kan. Kalau bertumpuk di satu tempat juga jadi tidak berwarna menurut saya. Kamu angkatan 98 ya? Kuliahnya atau lulusnya? Pergerakannya? Kalau kategorinya masuk 98. 98 ya. Siapa aja sih teman-teman di angkatan 98 sekarang yang mengambil peran di politik formal, baik di DPR mungkin barangkali juga di eksekutif? Kalau di DPR gua Masinton, Taufik Basari, Willy Nasdem. Dulu ada Lutfi. Siapa ya? Ada Martin Manurung, paling 6 orang 7 orang lah. Kalau di KSP ada Abednego, ada Juri. Oh, Juri ya. Juri Arianto. Siapa lagi ya? Kita ini nggak terlalu banyak lah. Kenapa? Kenapa tidak banyak? Karena begini loh. Ini harus minum kopi bentar. Oke. Kenapa nggak banyak? Karena gini, kalau dibuat menjadi sedikit agak heroik, itu kan peran kalian itu banyak loh. Setidaknya pada 98 ya. Oke. Kemudian terbagi ke berbagai tempat. Kenapa tadi bahasanya cuma nggak banyak, kita cuma 6 atau 7 katakanlah misalnya di DPR. Proses apa yang membedakan kemudian Adian dan beberapa orang yang sedikit tadi itu bisa terekrut dan yang lainnya tidak? Apa penyebabnya? Ini panjang ya, kalau diceritakan tuh panjang sekali ya. Bagaimana dinamika di generasi gua ya. Waktu 2007 kita memutuskan tidak berpihak pada SBY, itu ada pertemuannya. Jadi kalau di gua dengan teman-teman itu kita membuat pertemuan, lalu kita mengambil sikap bersama. Itu perwakilan Aceh sampai Papua itu datang. Sikap kita apa di pemerintahan sekarang? Begini. Oke, kalau gitu sama ya. Kita kan berdebat itu bisa 2 hari 3 hari. Kita itu siapa? Gua dan teman-teman. Yang terikat pada komunitas apa? Pena 98. Pena 98 ini ada berapa kelompok ya? Mungkin ada 5 atau 6. Kalau gue Pena 98. Pena 98 selalu begitu, ngambil keputusan bersama. Kita tidak punya koordinator, yang adanya presidium. Presidium perwilayahan. Nah, kita kumpul tuh. Sikapnya gimana ya? Begini. Oke. Kalau kita bilang sikap bersamanya melawan SBY 10 tahun karena sekian banyak argumentasi, itu jadi sikap bersama kita. Nah, waktu dulu pertemuan di Bali 99, kita bersepakat menolak pemilu. Tahun? 99. Kita bersepakat menolak pemilu dan terus 99 menolak pemilu, 2004 kita masih menolak, 2009 lah baru 2007 kita evaluasi lagi. Bersama-sama kumpul, baru 2009 merubah sikap politik bersama-sama. Menyebar di banyak partai, masuk ke seluruh tempat yang bisa dimasuki, dan ya orang bilang berpencar untuk menyusun lah. Ya supaya ini bagus ini kan mendekati pemilu ya, supaya adik-adik kita itu bisa juga mengidentifikasi diri dan kemudian merencanakan masa depan politik mereka juga. Kitanya Adian tadi itu siapa saja dan kemana saja. Ada yang lolos ke parlemen tadi nyebut Martin di Nasdem, Willy di Nasdem. Meskipun Willy itu sebelumnya di PDIP, pindah ke Nasdem. Kemudian Taufik juga, Taufik Basari juga di Nasdem gitu ya. Lutfi nggak tahu di mana sekarang. Golkar gitu ya. Dia sekarang wali kota Bima. Ya wali kota di Bima. Kemudian siapa lagi? Siapa saja masa itu?
Siapa saja masalah itu maksudnya gimana? Yang tadi itu yang kita yang Adian sebutkan tadi itu kemana saja mereka? Yang ke partai ini siapa? Kemudian ternyata tidak masuk dan masih berada dalam komunitas politik sekarang ini. Kalau kelompok Pena 98 dengan kelompok Willy segala macam tidak satu kelompok ya. Tapi kita saling tahu. Okay. Kalau di kita itu yang di Nasdem 1 provinsi, 1, 2 kabupaten ada, di PAN ada, di Golkar ada, cuma di PKS nggak ada. Yang lainnya ada semuanya. Ada yang jadi ketua DPRD provinsi, ada yang jadi anggota biasa provinsi, kabupaten ada. Hampir semua partai kita ada. Dan kita kumpul per tahun. Artinya meskipun tidak terlembagakan secara formal, tapi kalian mengkonsolidasikan diri ya? Terlembaga dalam Pena 98 itu. Pena 98 itu berbadan hukum. Oke. Berbadan hukum karena anggota Pena ini sudah tidak mungkin bertambah ya mungkin berkurang, meninggal, sakit, meninggal segala macam. Kita bentuk namanya Pospera, Posko Perjuangan Rakyat. Nah di bawah Pospera itu ada namanya Dema Pospera, Dewan Mahasiswa Pospera, untuk melakukan regenerasi ide, gagasan segala macam sampai ke bawah. Dan di Pospera dan di Dema ini kita melakukan pendampingan rakyat sama seperti dulu, sampai sekarang masih dilakukan. Pada masa kalian masih berada dalam format dan payung yang sama tanda petik ya. Itu dulu kesepakatan nilainya apa yang diperjuangkan? Demokrasi. Oke, demokrasi. Termasuk pada saat 99 yang menolak pemilu itu alasannya apa pada masa itu? Ya karena kita minta dilakukan cleansing regime kan. Hampir seluruh negara yang dalam proses transisi reformasinya berhasil, dia melewati satu tahapan cleansing regime. Cleansing regime ini ada yang ekstrim, dibunuh segala macam, ditangkap masuk penjara. Ada juga yang tidak ekstrim, dicabut hak politiknya. 2 periode pemilu, 3 periode pemilu, 4 periode pemilu dia tidak boleh berpolitik. Sehingga memberikan kesempatan pada generasi baru, kekuasaan yang terbentuk untuk tidak diintervensi oleh kekuatan lama ini karena mereka sudah tidak bisa berpolitik. Hak-hak ekonominya dikurangi dan sebagainya. Ada sanksi tapi sanksinya tidak ekstrim. Nah kita memilih pola ini, kita minta ada cleansing regime, itu tidak terjadi. Pemilu 99 bagi kita, gua dengan teman-teman adalah momentum perdamaian antara kekuatan lama dan kekuatan baru yang akan muncul. Berdamainya, berkompromi di pemilu 99 itu. Nah kita nolak. Iya. Dan waktu itu pemilu tetap berlangsung? Tetap berlangsung, kalah lah kita duitnya. Ya. Tentu saja kita gitu. Oke. Menjadi menarik. Saya membayangkan ini tidak mencoba untuk membuat romantisasi situasi ya. Pada masa kalian itu, ya, saya juga punya masa juga lebih dulu dari Adian. Itu kemudian punya kesepakatan nilai. Tadi demokratisasi dan segala macam. Tidak jauh-jauh lah dari situ. Kalaupun ada perbedaan itu saya yakin tidak terlalu jauh dari situ. Nah, tibalah saat kalian terpencar kemana-mana. Dan terinstitusionalisasi pada format masing-masing. Yang ada yang di PDP, kalau dalam bentuk partai politik ada di PDP, ada yang di Nasdem, ada yang di Golkar, segala macam gitu. Menjadi pertanyaan, nilai-nilai yang Anda sepakati pada masa itu, bagaimana kalian menjaga kemurnian nilai itu bahkan pada saat berada pada rumah masing-masing itu? Dalam beberapa catatan tampaknya itu tidak cukup disiplin dengan itu. Pakai contoh biar lebih gampang kita bahasnya. Contoh misalnya, meskipun bukan barangkali bukan soal nilai secara ansih ya. Adian di PDIP misalnya, oke? Isunya tentu saja isunya PDIP itu adalah wong cilik segala macam gitu ya. Yang di Nasdem misalnya, meskipun isunya sebenarnya tidak jauh-jauh beda lah, nasionalis Demokrat gitu, Nasdem gitu ya. Tetapi pada arah perjuangannya sering sekali kelihatan itu kalian tidak bersama, tidak berada pada dalam satu format. Mungkin saja karena itu tadi katakanlah misalnya ini menyangkut dengan pemerintahan ini ya, Pak Jokowi. Ini pertanyaannya agak jauh nih. Anda mau mengatakan apa kepada teman-teman Anda yang juga ada hubungannya dengan tadi, yang awalnya bersama dengan pemerintahan yang diyakini bahwa ini adalah pemerintahan mewakili orang cilik, orang kecil, bukan siapa-siapa Pak Jokowi. Tiba-tiba kemudian jadi presiden, tetapi dalam perkembangannya terjadi benturan politik yang kemudian tampaknya tidak lagi bersama dengan presiden. Anda mau mengatakan apa soal itu?
teman-teman gue Ya. pasti bersama presiden. Maksud saya yang tadi lah yang terpecah-pecah. Partainya boleh tidak. Secara pribadi pasti bersama presiden. Yakin. Yakin. Kenapa yakin? Ya kita diskusikan. Oke. Bagaimanapun juga rasionalitas itu yang memimpin langkah kita toh. Bukan rasa, bukan apa ya. Ini rasional nggak? Itu loh. Apa? Misalnya sebagian kemarin terpecah, ada yang sebagian. Kita juga ada di Gerindra. Ada yang mendukung Siapa Prabowo. sih di Gerindra? Nggak bisa gue sebut namanya. Loh, satu angkatan bro. Iya. Apa masalahnya kalau tidak disebut? Nggak apa-apa. Tapi kasihan diri Gerindra. Tapi dalam konteks sikap personalnya dia Jokowi. Dia kerja buat saya, buat Jokowi. Dengan kapasitas yang berbeda-beda ya. Ada yang terbuka, ada yang sangat terbuka, ada yang silent operation segala macam. Tapi Jokowi yakin. Menurut saya tidak fair sebenarnya. Kenapa tidak Kalau nilai yang diusung, apapun benturan kita di internal di partai misalnya, ya harusnya disampaikan dong. Itulah gunanya kita berada dalam sebuah partai politik, meyakinkan komunitas partai. Oh itu tergantung kekuatan dong. Kalau dia sudah sampai pada tahap dia punya kekuatan seperti itu, dia akan sampaikan terbuka. Kalau belum, kan semua tergantung dari bagaimana kekuatan di dalam partai itu. Nah kalau dan gue membiarkan. Dan kita akan mengukur kerja-kerjanya betul tidak gini maksudnya. Kita perjuangkan dulu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan tercapai kalau siapa yang menang. Oke. Si A, ya udah kita perjuangkan si A. Kalau ini bagaimana? Tidak akan tercapai. Kita maju atau mundur, ya sudah jangan didukung. Tapi sikap partai kami misalnya mendukung itu, ya sudah itu jadi sikap partaimu. Kamu kerja buat siapa? Buat idemu, ide bersama kita, ide yang sudah kita bayar mahal, atau buat ide siapa? Itu dia. Tidakkah ide itu dan kepercayaan pada nilai yang sejak dari awal bertumbuh bersama nilai-nilai pergerakan seseorang itu harusnya lebih kuat dibanding kepentingan bagaimana dia berada dalam sebuah organisasi. Iya, dan kita perubahan itulah sebenarnya yang diinginkan dari situ dimulai. Betul, dan kita biarkan mereka bersiasat. Mereka kan tahu bagaimana menyiasati kondisi internal mereka. Dan kita uji, kita lihat, dan kita sampai per hari ini kita melakukan evaluasi masih berjalan. Semua teman-teman di PNS 98 masih teguh memegang komitmen itu. Sampai hari ini. Kita punya media evaluasi, pertemuan, komunikasi rutin. Saya agak confused memahami ini. Contoh ya. Tidak fair sebenarnya kalau kita sebutkan nama seseorang lah di Partai Nasdem misalnya. Oke. Yang bahkan mengambil temanmu itu mengambil ini peran yang cukup besar atau barangkali mendapatkan peran yang besar untuk menginisiasi seseorang menjadi presiden yang oleh para pihak atau beberapa pihak disebutkan sebagai antitesa dari siapa Willy maksudnya? Ya katakanlah seperti Willy, itu ya. Hatinya ke sana itu. Yakin ya? Yakin. Menarik Yakin saya. Loh, dengan Willy itu pertemuan gue terakhir itu perdebatan kita di Rembuk Surabaya. Itu mungkin tahun 2001 mungkin sebelum dia membentuk FMN. Dan gue kan membaca pikirannya. Kita membaca pikiran teman-teman. Cuma kadang-kala mereka harus bersiasat di tengah kelompok barunya, partai dan sebagainya yang penuh dengan salah kepentingan. Tapi kalau kemudian kita bisa berdiskusi dan hatinya, gue yakin. Yakin ya? Yakin. Desmond, gue yakin. Desmond oke. Iya, teman-teman Martin Manurung, Tobas segala macam, gue yakin. Tapi bahwa kemudian mereka harus berselancar, bersiasat, berselancar di atas gelombang itu, ya biarin aja. Tapi ini dia tidak berselancar, mungkin berselancar ya, tetapi dia bukan berselancar. Ini dia memegang kendali loh, lawan ketua tim apa sih namanya ya, tim kecil atau apa gitu. Bagaimana harus memahami itu dia? Justru menurut gua dia ngambil posisi yang kalau gua ngelihat dia ya, ini mungkin sangat subjektif, bisa juga berbau dengan harapan gua terhadap dia. Itu loh. Dia memainkan peran yang mungkin menurut gue bagus. Kita bisa lihat wawancara dia di televisi. Dia punya kemampuan argumentasi yang lebih daripada itu. Tapi dia tidak maksimalkan. Mungkin itu harapan gue. Ya. Itu loh. Karena gue berdebat dan dia kan lama. Maksud saya begini. Tadi saya ulangi lagi. Saya dan Adian punya keyakinan, katakanlah seperti itu. Bersama nilai yang sudah kita bangun bahkan sejak dari menjadi seorang aktivis segala macam. Keberpihakan pada ketidakberdayaan masyarakat dan demokratisasi segala macam itu. Kemudian tibalah saat kita harus realistis mencari masing-masing ruang kita. Ada satu di merah, ada satu di kuning, ada segala macam gitu kan. Masing-masing mendapatkan
posisi. Berikut dengan tanggung jawab komunalnya. Di situ mungkin ketua jadi ketua apalah segala macam. Tapi kan pengikat utamanya itu adalah nilai yang sejak dari awal dibangun. Iya. Kalau kemudian ternyata itu disepakati dan Adian yakin bahwa oke, saya Adian masih sama lo gitu ya. Kenyataannya you berbeda dengan temanmu. Setidaknya apa yang kita lihat. Bahwa kau mengatakan enggak, aku yakin dia masih seperti yang dulu. Bagaimana harus menilai menguji itu Adian? Kita aja ketemu aja. Kita ngobrol. Oke. Lu gimana segala macam, nanti juga ketahuan. Enggak, ini diantara kita saja. Biar gue bisa menjelaskan bagaimana lu dan teman-teman yang lain. Ini kita aja ketemu. Dan menurut gue gak susah itu. Apa gue terlalu percaya bahwa mereka bersiasat sebisa-bisanya. Ada keinginan misalnya kekuatan lebih besar di partai dan mereka kalah. Dan menurut gue wajar saja. Ada 10 pertarungan mereka kalah 7, biarin aja. Yang penting jangan kalah semua. Tidak mungkin lah kita memenangkan seluruh pertarungan. Gue misalnya ada 10 pertarungan, mungkin gue kalah 8. Tapi gue pastikan paling tidak gue tidak kalah semuanya. Wajar ada kalah menang ya, sama seperti kita bertinju. Dipukul kepukul biasa-biasa aja itu, dan itu tidak bisa gue maknai sebagai sebuah pengkhianatan. Gitu bisa, terus gimana ya, gue kalah ya sudah. Bersiasat lah. Jawaban yang bagus tentu saja. Saya menyukai keteguhan seorang kawan untuk memberikan penjelasan kepada publik menyangkut dengan temannya, meskipun kita juga bisa punya imajinasi lain ya, itu sah-sah saja. Saya ingin melihat peranmu di PDIP. Forum saya ini Dian sudah mulai mengambil poin-poin itu. Dalam pembicaraan berikutnya kita akan melihat lagi nantinya bagaimana saya ingin menggiring pembicaraan kita itu atau pembahasan isu kita itu jauh lebih maju dibanding tayangan-tayangan di masa-masa lalu. PDIP, saya mengundang beberapa orang PDIP di sini. Ada yang begitu kukuh meyakini, dan saya lihat bagaimana dia betul-betul melakukan itu tentang segala kepercayaan paling mendasar tentang PDIP, tentang wong cilik dan segala macam. Yang kemudian tergambarkan bagaimana dia mendapatkan perintah dari partai dan melakukannya. Satu contoh misalnya Mas Jarod gitu ya, menjelaskan di sini dengan sangat bagus. Disuruh kemana saja gitu. Dan dia katakan, aku mempercayai apa yang Ibu Mega tunjukkan pada saya gitu kan. Oke. Tapi kan dalam kenyataannya ada beberapa penyikapan PDIP sebagai partai itu yang tampaknya cukup mencederai publik. Contohnya? Katakanlah misalnya beberapa kadermu yang tersangkut masalah hukum. Iyalah, nggak apa-apa itu. Enggak. Maksud saya di partai lain juga ada. Saya sudah tahu jawabannya. Enggak, maksudnya gini, punya anak 4 nakal 1 biasa-biasa aja. Punya kader sekian juta nakal 5, nakal 10 nggak terkontrol, itu biasa-biasa aja. Tidak akan menjadi cerminan seluruhnya. Oh, tentu saja, saya paham itu. Nah, sekarang saya pengen tahu, Adian sebagai seorang yang besar di jalan, kemudian menyikapinya itu dengan sangat ekstrim di ruang publik. Kita lihat bagaimana kau bertarung setidaknya di TV segala macam. Apa yang kau bayangkan menyangkut dengan kader seperti ini di tengah daya kejuangan PDIP yang demikian berpihak kepada masyarakat? Apa yang kau bayangkan menyangkut orang-orang seperti ini? Yang korupsi maksudnya? Ya, katakanlah seperti itu. Yang korupsi atau yang lain? Yang lain itu seperti apa sih? Ya misalnya skandal yang lain kan bisa aja. Oh iya, katakanlah seperti itu, sejenisnya lah. Ya manusia bisa aja dilakukan itu. Bukan, jawaban tentang manusia iya. Tetapi kan yang saya paham, yang saya ingin mengatakan gini, seberapa besar Adian Napitupulu dengan seluruh catatan pergerakannya itu bisa memberikan warna kepada PDIP. Itu yang saya maksud. Gini ya Bang ya, kalau aku tidak terlalu tertarik mengomentari si A korupsi segala macam, si B korupsi segala macam. Kita ini partai besar dan jutaan kader. Di Kabupaten Bogor saja sampai tingkat anak ranting kita punya sekitar 14.000 orang. Satu Kabupaten Bogor, dapilku. Kalau 10%, 14.000, 1.400. 1%, 140. Ya 100% bandel ya mau gimana? Itu. Tapi apakah yang 1% itu mencerminkan yang 99%? Ya tidak dong. Dan partai mengambil sikap tegas menyangkut mereka ya? Iya, langsung diberhentiin kok. Langsung diberhentiin segala macam. Dan menurutku apa yang kita komentari, mungkin dalam pertarungan itu mereka kalah. Adian mungkin nggak begitu ya, mungkin aja. Kenapa? Ya aku bukan siapa-siapa. Bisa saja suatu ketika aku kalah di pertarungan tertentu, ketangkap masuk penjara, mungkin aja. Itu loh. Tidak ada jaminan aku akan muncul menjadi pemenang terus, nggak ada Bang. Nggak ada. Kadangkala misalnya tafsir soal korupsi juga tidak sama kita.
Ini korupsi enggak? Ini korupsi enggak? Kita bisa memperdebatkan itu. Itu loh. Misalnya definisinya memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Jadi kalau misalnya kemudian abang membantu orang yang kemudian di PHK, lalu dia dapat pesangon gede, 1 miliar misalnya, dia jadi kaya, kita korupsi nggak? Gitu Ya, loh. itu anu saja penjelasan dari itu tadi. Tapi sebenarnya yang aku pengen tahu adalah seberapa banyak nilai-nilai perjuangan seorang Adian yang bisa diinfluence kepada PDIP sebagai sebuah kekuatan partai politik. Itu yang kita pengen tahu. Gini loh. Banyak. Ini kan orang-orang pergerakan ini datang masuk ke partai. Menurut saya Dian ya. Dan saya yakin gue sepakat sama gue. Banyak orang masuk ke partai politik. Kalau ternyata tidak memberikan efek apa-apa. Baik secara elektoral maupun secara nilai kepada sebuah organisasi. Apa gunanya ya kita masuk ke partai politik ya. Contoh misalnya waktu kemarin ya, berapa minggu yang lalu itu gue disuruh menyampaikan tentang apa yang gue kerjakan di Kabupaten Bogor, membangun desa wisata, bagaimana kita memperjuangkan sertifikat, tanah cendana kita ambil, kita bagikan pada rakyat, lalu pengobatan gratis kita sudah sampai 97.000 orang, gue punya 43 ambulans, kita bangun rumah sakit bersama-sama teman-teman PENAS 98 Kabupaten Bogor dan sebagainya, itu gue sampaikan. Itu dengan teman-teman dari DPRD DKI, DPR RI dari DKI. Dan itu disuruh sekjen. Oke. Gue ditelepon, gue di Jogja, Bung besok datang kamu presentasi ini. Lalu kemudian gue diajak Kalimantan Selatan, gue disuruh menyampaikan juga. Artinya partai ingin mempertontonkan atau ingin menyampaikan atau ingin mengajak membawa contoh lain. Oke. Gitu loh. Kemudian kita bicara tentang politik uang. Ada yang nanya waktu itu, abang pakai amplop? Nggak ada amplop. Gue tidak gunakan amplop 1 kali pun. 2 kali pemilu tidak ada. 2 lolos tidak pernah dapat pakai amplop. Ada keinginan beli suara. Oke. Nggak tahu caranya. Bogor loh bro, dapil pemirsa Adian ini dapil Kabupaten Bogor. Iya. 1 kabupaten aja ya? 1 kabupaten. Oke. Apa dulu sempat terpikir kan deg-degan juga kita nih. Kalah menang. Coba kita cari yang jual suara. Masa sih Dan, lu nggak pakai apa-apa? Nggak pakai amplop. Suaramu berapa sih waktu itu? Pertama 35, sekarang 85, naik hampir 100%. Oke, ya. Oke. Tidak pakai amplop. Sama sekali tidak. Gue tidak tahu juga ngasihnya gimana. Dan tidak ada juga yang minta. Itu yang minta ke gue, bang amplopnya nggak ada. Dan orang tidak percaya, biarin aja. Ngapain sih kita ngotot-ngotot biar orang percaya gitu loh. Tapi kan bisa mereka periksa. Bahwa gue punya stamina lebih bekerja di bawah, iya. Nomor urut berapa di situ? Periode pertama nomor urut 2, kemarin nomor urut 1. Iya, tapi yang periode pertama nomor urut 1-nya kalah dengan nomor urut 2-nya. Kursi berapa di situ PDIP? Kemarin 2 kursi, sekarang 1 kursi. Oh, okay. Turun 1. Dan gue diminta untuk menambah 1 lagi. Ya kita berjuang. Begini loh maksudnya. Dulu ya 2014 gue berpikir begini, lawan gue siapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia kerja. Gue udah berhenti kerja. Jadi kalau dia bisa ke dapil seminggu 3 kali, gue bisa tiap hari di dapil. Kalau di dapil dia cuma bisa 5-6 jam, gue bisa 24 jam. Itu kekuatan gue. Dan gue lakukan. Jadi misalnya di 2019 kemarin, pertemuan gue 390 desa. Gue datang betul. Ngomong. Dan menurut gue, gue lebih memilih capek dibandingkan bayar. Karena gue merasa sampai saat ini ya, gue berpikir rakyat itu bukan objek. Tugas kita adalah menjadikan rakyat menjadi subjek. Kalau kita bayar mereka, kita menjadikan mereka kembali objek gitu loh. Nggak boleh. Dan sampai sekarang tidak ada. Ya teman-teman banyak yang percaya, biarin aja, ngapain. Kenapa gue harus membuat mereka percaya? Saya masih masih menyangkut tentang bagaimana seorang Adian di hadapan partainya. Artinya kan meskipun kau sudah terdaftar di PDIP sejak sebelum 2008 ya kalau nggak salah ya, itu tadi seperti ceritanya. Tapi kan apapun namanya kan kalian generasi kesekian di PDIP kan gitu. Saya masih mencoba mencari tahu peran apa sih yang kalian bisa berikan kepada sebuah pergerakan besar, sebuah rumah besar bernama PDIP, agar kemudian nilai-nilai yang kalian sepakati itu sejak dari awal itu kemudian mampu terinstitusionalisasi di PDIP. Mungkin persentasenya kali ya, mungkin baru 1%, mungkin baru 2% gitu. Tapi gue percaya secara ide dan gagasan besar PD Perjuangan tidak berbeda jauh dan apa yang jabatanmu di PDIP apa, Dian? Nggak ada. Cuma anggota DPR saja. Iya. Oke. Dan memang
Gue berpikir menjadi anggota DPR saya sudah kebanyakan jabatan itu gitu loh. Iya. Sudah melelahkan, sudah menguras banyak tenaga, itu aja. Ya. Cakep. Sekarang saya masuk ke DPR. Seperti pembukaan saya tadi, Dian. Menurutmu aneh nggak ada seorang yang menyebut diri politisi dan punya panggung yang sebenarnya besar, tidak memanfaatkannya? Memanfaatkan itu tentu saja maksud saya itu sesuai dengan tupoksi ya. Berbicara tentang perannya setidaknya pada 3 peran yang tertulis dan 1 peran yang tidak tertulis dalam undang-undang. Karena sebagai bekas pembuat undang-undang itu ya fungsi budgeting, pengawasan, kemudian legislasi ya. Ada 1 lagi sebenarnya yang tidak tertulis itu fungsi representasi. Maka itulah alasannya meskipun Adian adalah anggota DPR RI di mana perwakilannya Aceh sampai Papua, tapi kan you punya dapil. Mau tidak mau you harus memberikan perhatian utama di situ. Nah, saya kembali pada yang tadi. Menurutmu aneh gak sih? Gue pernah nanya, misalnya mereka nggak ngomong-ngomong gitu. Nggak ngomong, nggak melakukan apa-apa, tetapi borju gitu kan? Ya, gue tidak mau menghakimi mereka ya. Tapi gue pernah ngomong, mereka bilang, Yan gue nggak jago kalau berdebat, tapi gue jago kalau ngelobi. Ya, artinya setiap orang punya kompetensi, punya potensi yang juga tidak sama. Lu kenapa sih gak ngomong-ngomong? Lu jangan suruh gue beradu argumen, tapi lu suruh gue melobi. Lah terus menurutmu itu benar? Benar. Karena kerja politik tidak cuma bicara, ada kerja lain. Kalau lobby sebagai bagian dari negosiasi juga bagian dari kerja politik. Kenapa kelihatannya kau memberikan permakluman pada hal seperti ini, Adian? Maksud saya begini ya, seorang politisi itu harus meyakini sesuatu, Adian, dan kemudian memperjuangkannya. Ada 575 orang teman kita di sana juga teman-teman saya gitu. Cara memperjuangkan kan tidak bisa kita paksakan. Paham soal cara Iya. Tapi tunjukkan bahwa apa yang Anda yakini. Ada banyak hal, ada banyak orang dalam di sana. politik begini Bang, dalam politik kadang-kala kerja nggak bisa kelihatan. Yang penting hasilnya. Bukan, kalau itu kerja-kerja formal oke lah. Iya. Yang membedakannya adalah kita politisi, bro. Iya. Politisi itu harus meyakini sesuatu. You sudah menunjukkannya. Saya Adian Napitupulu, ya kan, laki-laki orang Batak tetapi terpilih di wilayah Bogor. Kenapa sampai saya terpilih? Karena saya meyakini ini. Yang kemudian saya terpilih tanpa menggunakan uang segala macam, ya kan? Kemudian saya melakukan ini, Anda bisa lihat baik secara langsung berbicara dan bertengkar dengan Akbar Faisal di TV, tapi kemudian dalam keseharian saya juga. Saya tidak suka menggunakan mobil mewah, baju mewah, tetap dengan gayamu seperti ini. Itu ada nilai di situ. Jangan salah loh, masyarakat kita itu bisa menilai, Dian. Itu yang saya maksud. Seorang politisi itu, apalagi seorang member of parliament, harus memiliki nilai, meyakini sesuatu. Iya Bang, tapi aku tidak dalam kapasitas menghakimi pilihan-pilihan teman-teman. Misalnya begini ya. Aku ditanya sama fraksi waktu itu, kamu benar nggak mau ngambil kunjungan kerja ke luar negeri? Enggak. Gimana? Kamu betul tidak mau mengambil kunjungan kerja ke luar negeri? Memang nggak pernah ambil? Nggak pernah. Semenjak DPR? Iya. Terus ditanya, kenapa? Ya aku punya pertimbangan sendiri aja Mas. Menurutku begini. Tapi bagi teman-teman yang mau ngambil juga aku tidak persoalan. Tapi aku akan menghormati mereka. Tapi hormati juga sikapku untuk tidak ngambil. Oh, kalau soal itu oke lah, itu soal empati pada diri sendiri. Tidak dong, kalkulasi dong, hitungan rasionalitasku. Ya, oke. Tapi maksud saya ini yang saya bahas ini lebih besar loh, Dian. Bukan, maksudku ini contoh kecil Bang. Aku coba menyederhanakannya bahwa kemudian aku tetap menghormati. Ada temanku ya, dia nggak jago. Menurutku dia tidak jago kalau kita berargumentasi di forum DPR, di rapat RDP dan sebagainya, dia diam saja. Tapi coba kita kasih, coba lu bicarakan sama, lu ajak dia ngobrol di luar, jago. Nah itu kekuatan buat kita. Oh, kalau itu saya paham lah. Iya. Tampaknya kita tidak sama, tidak satu rel dalam hal memahami bagaimana seorang politisi itu harus bekerja. Masing-masing orang memiliki keahlian pastilah, gitu kan, gitu. Adian punya kejagoan apa, saya punya kejagoan apa, gitu. Tetapi kan kita ini bernama politisi itu saya ulangi sekali lagi, kita meyakini sesuatu. Kemudian keyakinan itu harus kita sampaikan, harus kita sikapi. Betul. Coba kita lihat, ini sekaligus menggugat ya. Pada saat paripurna misalnya, ya, oke. Ada 3 kelompok itu kelihatan di situ, Dian. Seorang yang ngotot berbicara dan mengambil peran karena dia paham masalahnya, dia yakini itu dan kita sebagai masyarakat mampu mengidentifikasi bahwa orang ini layak untuk menggugatkan itu. Satu. Yang kedua, ada orang yang berusaha untuk berbicara,
hanya untuk kemudian meyakinkan kita bahwa dia mampu berbicara soal apakah substansi atau tidak, itu hal yang lain. Iya. Kita sudah punya pemahaman tentang dia. Iya. Tapi lebih baik lagi sebenarnya orang ini dibanding yang kelompok ketiga. Iya. Diam-diam seakan-akan ini adalah Ancol dan datang duduk-duduk saja atau di Monas, tidak berbicara apa-apa, tidak memperjuangkan apa-apa. Bahkan dalam kehidupan sosialnya juga tidak pernah didatangi oleh media supaya untuk mengecek you meyakini apa. Tetapi kemudian menyebut diri politisi. Menurut saya tidak fair. Mungkin tidak fair Bang ya. Tapi pilihan dia tidak sama dengan aku, mau gimana? Oh ya, kalau itu ya saya nggak bisa. Gue pernah nanya juga, lu kenapa diem aja? Emang gue nggak jago ya? Tapi lu kasih kerjaan lain deh. Lu kasih tugas yang lain. Gue kerjain. Itu loh. Ada lagi yang memang dia punya kemampuan, misalnya jaringan internasionalnya bagus, kuat gitu. Tapi lu adu dia berdebat di forum. Enggak. Apakah itu bagian dari kerja politik yang kita butuhkan? Iyalah. Dia jago bernegosiasi, dia punya jaringan terhadap investor asing segala macam sehingga dia bisa memahami lebih jauh tentang perkembangan ekonomi global secara makro dan sebagainya. Dan kita butuhkan. PDI Perjuangan itu membutuhkan segala jenis orang dan segala macam kemampuan. Dan tidak semuanya harus berada dalam posisi seperti Adian. Dan Adian juga ketika lu kasih, Yan suruh ngelobi, gue bingung bos. Gitu kalau itu iya. Sementara lobby juga bagian dari kerja politik. Ya, gini loh. Saya sudah mengatakannya, saya setuju ini ada. Lu suruh gue misalnya entertain orang nih, yang coba lu temenin, gue tuh bingung, bisa gue tinggal tuh. Nah, maksud saya gini, sekali lagi saya ulang gitu ya, saya beri notis yang lebih detail bahwa kita itu politisi, di mana politisi itu harus meyakini sesuatu. Iya, satu, yang kedua, terkhusus kepada anggota DPR, perannya itu tidak lebih dari satu, hanya satu saja, menjadi tandem dengan pemerintah. Kita tidak punya otoritas untuk, katakanlah misalnya kalau you sebut bagaimana melobi misalnya, kita tidak punya otoritas untuk melobi misalnya dunia luar untuk berhubungan dengan menjadi kewenangannya pemerintah dalam hal ini eksekutif. Melobi bahwa apakah undang-undang ini layak untuk kemudian kami terjemahkan di negara kita, apakah sesuai dengan pakem internasional, mungkin iya. Tapi yang paling utama adalah seorang politisi itu harus meyakini sesuatu dan menyampaikannya. Coba kita lihat ya di Amerika ya. Anggota member ada dua sana, member of parliament dan representatif namanya dan senat. Semua anggota senat itu dan semua anggota representative of house itu tadi, anggota DPR di sana itu kita tahu arah berpikirnya. Bagaimana Amerika di kepala dia. Bagaimana penyikapannya menyangkut dengan Obama pada saat Obama atau juga ke Biden sekarang ini. Jelas. Tidak ada satupun orang yang kita tidak tahu, apa sih sebenarnya di sini? Itu yang saya bayangkan sebenarnya. Kenapa kita tidak seperti itu, Dian? Mungkin tidak sesempurna itu ya, Bang. Tapi kita sedang berjalan ke arah situ. Gue tidak berharap semua orang di DPR jadi seperti Adian. Tentu saja. Dan gue juga tidak mau dipaksa untuk menjadi seperti yang lain. Tapi ini partai, PDI Perjuangan itu partai. Dia harus mampu mengelola seluruh potensi apapun yang ada di kader-kadernya. Potensinya Adian di sini, potensinya di sini, segala macam. Begitu kita chance, nggak jalan, gitu loh. Tapi mengidentifikasi potensi dan menempatkannya pada waktu dan ruang yang tempat, menurut itu bagian dari konduktor kita mengatur langkah masing-masing. Lalu apakah mereka yang kita lihat cuma mengumpulkan harta saya DPR juga menjadi salah? Nggak juga. Gitu kan kita tidak bisa, gue nggak tahu duit itu dari mana. Itu loh, ya mungkin aja dia udah kaya sejak sejak lahir segala macam gitu loh. Dan nggak no problem buat gue. Teman-teman nanya, Yan lu betulan nggak mau ambil gue, gitu loh. Nggak nyesel, enggak. Yang tadi itu ya? Iya. Istri gue tanya ke gue, Pap kita nggak ke ini, Pap nggak usah, gue bilang. Kenapa? Ini komitmen kita. Lo harus hargai itu. Kalau kita mau ke luar negeri jalan aja sendiri. Nggak mahal-mahal amat lah. Kita pikir kalau ke Singapura berapa sih? Kalau kemarin anak istriku suruh berdua aja ke Jepang. Kamu ikut? Enggak, aku bilang. Aku di Indonesia aja. Nah itu sikap dan partai menghargai itu juga. Nggak ada. Ya lu harus begini nggak segala macam. Waktu gua berbeda pendapat tajam dan Erick Thohir, Mbak Puan manggil, nanya. Ini kenapa? Gue jelasin. Begini. Gua
bertarung sama siapa dulu? Setia Novanto, sekian tanya. Itu loh. Ini gue lagi dan Aman Mineral juga orang nanya. Partai tanya, Mas Pacul tanya ada apa segala macam. Dan gue jelaskan saja. Ntar dulu, ini saya benar. Dulu itu you keras banget sama Erick Thohir. Sekarang udah baikan kelihatannya. Disuruh presiden. Iya. Gue suka kejujuran lu. Waktu ketemu presiden bilang begini. Kita udah ngobrol segala macam, udah panjang terus dia tanya. Tapi Mas Adian mau ya bicara sama Pak Erick? Gue bilang nggak mau, gue bilang. Tapi kalau Pak Presiden minta Erick bicara sama saya, boleh. Tapi kalau saya diminta mendatangi, saya nggak mau. Itu loh. Lalu dia telepon. Lah, iya, tapi apa masalahnya? Ntar kita sampai di situ nantinya. Apa masalahnya kok begitu marah sama Pak Erick? Gimana ya? Tadi juga gue ngobrol dengan bini gue juga soal yang kira-kira mirip-mirip sama. Kadang kita ini kan dengan Jokowi itu dari dia masuk Jakarta. Kadang-kadang suka bete ngeliat teman-teman itu tiba-tiba misalnya di ujung pertarungan yang di sini muncul lalu mendapatkan semuanya, itu nyebelin gitu loh. Iya ya. Dan gue bilang yang hanya bisa menghentikan cuma dua. Pertarungan dua direktur partai atau presiden, itu saja. Itu loh. Dan dua-duanya meminta kau menghentikannya. Iya, Mbak Puan bilang bisa nggak cara lain yang tidak terlalu terbuka. Iya oke. Tapi maksud saya apa yang paling membuatmu itu menjadi marah banget? Pertama sebel aja. Kok tiba-tiba ada di situ? Ya gimana ya, kan kita kan gini ya. Kadang-kala misalnya ada dulunya bak sama kita selama kampanye gitu ya. Tiba-tiba Jokowi menang, tiba-tiba sudah di istana gitu kan. Kita juga jujur aja ya, sebel gitu loh. Ini kenapa sih? Tapi sudahlah. Atas nama menjaga presiden, ya udah kita nggak usah ngomong lah, diam-diam aja. Ada lagi yang kita lihat sudah gedebak juga nggak dapat apa-apa. Okay. Kita punya perspektif yang berbeda. Terus kedua misalnya beberapa peristiwa yang tidak bisa gue ceritakan ya, waktu masih di TKN. Itu loh, itu. Ini yang periode mana nih? 2000? Kedua. Yang kedua? Iya. Okay. Kan 2000 yang pertama kan masih ada. Iya, yang di TKN itu gue tidak mungkin ceritakan lah. Yeah. Karena itu menyangkut beberapa orang itu. Yang menurut gue saat itu harusnya yang menteri bukan Erick. Gitu loh. Nah, jadi lucu tuh waktu menarik nih. Waktu malam itu ya. Dan ini gue obrolin sama Erick. Lu kenapa Chief begini? Gue bilang, gue kesel aja sama lu. Gitu loh. Gue bilang, lu waktu itu bilang gak mau jadi menteri. Terus tiba-tiba lu ambil. Menurut gini, kalau gue bilang tidak. Kalau gue bilang tidak dan gue akhirnya iya, itu bukan karena gue berkhianat, karena gue kalah. Yeah. Gitu loh. Okay. Kalau gue bilang gue mau ke sana, tapi tidak jadi ke sana, itu bukan karena gue berbohong. Gue sedang ke sana, gempa bumi, nggak jadi, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi malam itu memang malam menjelang pelantikan itu dia telepon dan kita berdebat. Siapa? Erick. Menjelang pelantikan, dia telepon dan kita berdebat. Wah, apa segala macam sampai ya lucu lah. Tapi dia masih care sama gua. Jadi ketika gua sakit, dia kirim Arya ke rumah. Arya Sinulinga. Ya. Bro, Pak Erick mau bantu pengobatan lu. Dia mau tanggung semua. Terus gue bilang, ya, gue hitung-hitung nih abisnya sekitar 500-600 juta nih. Gue bilang, pertama kalau segitu gue masih ada. Gitu loh. Kalau gue habis gue akan minta. Nah, entah bagaimana cerita Arya terhadap peristiwa itu, Erick tersinggung, katanya begitu. Dan ketika gue ketemu Boy Thohir, gue juga cerita, salah gue di mana? Orang gue bilang gue masih punya duit. Kalau gue nggak butuh ngapain gue minta? Kalau gue nggak butuh ngapain gue terima? Itu loh. Gue diajarkan gunakan dulu apa yang kamu miliki. Kalau misalnya sudah habis, baru kamu cari. Kalau baru kamu minta. Ketika tidak dapat segala macam, sudah berusaha. Jadi kalau misalnya masih ada, dan gue bilang, gue masih ada duit. Oke. Itu loh, gue hitung sekitar 500-600 juta. Akhirnya lu dibayarin beneran? Enggak, gue bayar sendiri. Gue dengar lu marah itu karena lu minta banyak sekali pos komisaris untuk teman-teman lo. Itu hal yang kesekian. Jadi begini, ketika gue akhirnya ketemu dengan Erick Thohir segala macam, gue bilang begini, bos, lu itu pengusaha.
intuisi, alam bawah sadar, apa istilahnya? Lu yang memang nyari duit, gitu ya, pengusaha pasti itu. Nah, gue pejuang politik. Pejuang politik itu dia memperjuangkan ide. Ide-ide itu diperjuangkan orang-orang. Jadi penempatan orang itu bagian dari perjuangan politik. Dan itu gue yakini sama seperti lu meyakini tentang pengusaha itu, ya aturannya begini, hukum alamnya begini, perjuangan politik hukum alamnya begini. Wow, itu loh. Gimana dong kalau sedang kelihatannya kan Pak Erik tampaknya menyiapkan diri dan juga diinginkan oleh beberapa pihak untuk jabatan-jabatan publik dan atau politik lebih jauh dari hari ini. Gimana dong kalau gitu? Maksudnya gimana nih? Karena dia bilang tadi, gue bilang sama Erik, lu pengusaha bro, komunitasmu dalam mencari duit, kayak gitu ya. Lah, bagaimana dong dengan nilai-nilai yang dianut oleh seorang Adian? Pak Erik sekarang ini, seperti yang kita dengar, mau calon wakil presiden lah apa segala macam. Bagaimana dong dengan publik pada area itu? Itu tergantung partai. Oh, oke. Gini, informasi yang gue miliki tentang 1, 2, 3 orang tidak sebanyak informasi yang dimiliki partai. Kadangkala kita merasa lebih tahu dari partai. Partai punya banyak sekali telinga, punya banyak sekali mata, punya banyak sekali masukan dari kiri kanan atas bawah segala macam yang berlipat-lipat ganda lebih banyak dibandingkan yang bisa gue dapatkan. Sehingga dalam mengkaji dan memutuskan sesuatu, gue percaya partai akan lebih valid. Artinya, you terima aja kalau misalnya nanti kemudian pada akhirnya misalnya kita nggak tahu nih, tapi kan kita sedang berbicara tentang Pak Erik. Apapun keputusan partai, siapapun kita terima. Termasuk menjadi wakil presiden misalnya. Kita terima. Oh, oke. Tadi Rio bilang tadi sebenarnya bukan dia yang harus jadi menteri, siapa ya yang Enggak, apa itu obrolan masa lalu. Gue tidak mau balik. Kagak, rahasia antar kita berdua, bro. Nggak bisa lu rekam di sini. Cuma maksud gue tuh kan begini ya. Problem gue adalah gini ya. Gue tuh selalu kalau ngomong tuh kalau dibilang mikirnya barang juga enggak ya gue selalu berpikir bahwa ya gue harus ngomong apa adanya gitu loh. Ya, jadi sama Erik juga gue ngomong nggak bisa dong begini sama Jokowi juga begitu. Akhirnya teman-teman lo udah banyak jadi komisaris. Lumayan lah. Lumayan ya. 2, 3, 5, 9, 10. Lebih. Hah? Lebih. Wih, cakep banget dia. Enggak cakep dong. Itu tugas perjuangan. Oke. Begini maksud gue gini. Apakah lu tidak melihat bahwa menempatkan orang bagian dari perjuangan ide? Oh ya kalau itu ya. Enggak, kita harus berangkat dari cara pandang yang sama. Oke? Gua tidak akan menempatkan uang karena gua bukan pengusaha. Oke. Tapi gua aktivis. Yang berikutnya bermetamorfosa menjadi pejuang politik dalam bahasa gua. Tugas gua sama. Semakin banyak orang kita di sana, semakin banyak hal yang bisa kita perjuangkan dan kita selesaikan. Kalau itu paham. Iya. Setidaknya begini penjelasannya kira-kira. Bang, aku mengusulkan orang-orang yang aku percaya tidak mengkhianati apa yang saya gini. Kira-kira gitu kan. Tapi kemudian bahwa kemudian nanti orang itu secara ekonomi itu bisa saya manfaatkan, bisa juga. Ada pikiran itu nggak? Gue tidak gini. Gue tidak bicara duit. Oke. Karena gue tidak mengejar uang. Gue tuh menurut bini gue tuh aneh. Gue tuh nggak punya rasa iri, bos. Lu pakai berlian sampai kepala lu juga nggak peduli. Ya. Teman-teman pakai mobil semahal apapun gue nggak peduli. Dan lu pakai mobil apa sekarang? Mobil yang punya kita, punya gue, Fortuner. Iya. Sama dong. Oke. Ada yang pakai mobil 7 miliar. Orang bilang lu irian, enggak gitu loh. Oke, Dian. Nah, waktu kita jangan mungkin gue salah karena tidak punya kecemburuan ya. Oke. Gue nggak iri tuh jangan salah. Kita paham lah. Nah, enggak, ini menyangkut dengan hubunganmu dengan Pak Jokowi. Apa sih yang membuat kau jadi istimewa di mata presiden? Kok kelihatannya kamu agak sering dipanggil sama presiden? Nggak istimewa, tapi mungkin begini loh. Pertama, dari sekian kali pertemuan gue tidak pernah minta apa-apa. Itu satu hal. Iya. Tetapi pertanyaan saya itu, di mata presiden, seorang Adian yang bukan pengurus partai, cuman anggota DPR, kan kalau Ibu Mega itu kan sangat Pak Presiden itu kan institusional banget, berurusan dengan PDIP, Mas Hasto dong, ya minimal lah, apapun bukan minimal, atau Mbak Puan lah gitu kan, sebelum ke Hasto kan seperti itu. Mungkin dia mau mendengar sesuatu yang berbeda ya, gitu loh. Seperti misalnya sebelum dia bicara soal Taman Mini itu dia nanya, Mas Adian ini tanah yang di Cilengsi gimana begini. Kalau kita Taman Mini gimana? Oh keren tuh Pak Presiden.
Dan gue kalau ngomong ya begini. Iya, tapi kenapa lo? Kenapa Ya, bukan nggak yang tahu. lain? Mungkin dia butuh orang yang tidak, nggak tahu ya. Apa? Lu percaya kalau gue bicara dengan presiden sama seperti cara gue bicara sekarang? Percaya. Itu loh. Okay. Apa? Nggak begini, nggak apa? Ya mungkin dia nyaman begitu. Dia bisa tiba-tiba panggil ke Istana Bogor bicara gue untuk ganti jaket kulit segala macam. Lu nggak bisa, nggak bisa. Iya, paham saya. Tapi kenapa lo? Nggak tahu. Kan kira-kira Ya tanya Jokowi. boleh dong. Bukan. Boleh dong tiba-tiba misalnya orang partai mengatakan apaan sih Adian? Nggak boleh gitu dong. Offside itu. Enggak ada yang ngomong juga? gitu. Enggak ada yang ngomong gitu. Nggak ada yang dia ya. Mereka merasa bahwa ya secara institusi dengan partai pasti ada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimanapun juga Jokowi itu kader partai. Oke. Tapi boleh nggak kemudian dia bicara hal-hal tertentu dan gue karena merasa lebih nyaman. Misalnya gue bicara waktu itu dulu pertama Pak Presiden kita ini harus berdamai loh dengan rakyat. Masa begini terus? Bermusuhan terus dengan rakyat? Maksudnya gimana Mas Adian? Dalam konteks apa? Konflik tanah. Dulu gue bicara soal Kedung Ombo gitu loh. Kemudian gue bicara soal Papua. Gue bilang lepasin aja sih. Ke Papua itu Pak Presiden. Kita jangan bawa senjata. Bawa cinta. Dan itu ketawa. Gitu. Kita bawa cinta ke sana gitu loh. Nah begitu juga pendekatan dengan rakyat itu saya setuju nih Pak Presiden dulu mendatangi pedagang kaki lima sampai 40 kali. Baru yang ke-40 lah mereka mau pindah. Ya di Solo. Ya. Solo. Nah saya mau pendekatan seperti itu. Kemudian saya bicara soal tanah. Banyak lah. Dan saya gak pernah bicara proyek. Dan gak pernah bicara orang per orang. Itu loh. Pak Presiden nanti kita mau bikin acara musik datang ya. Tanggal berapa Mas Adian? Tanggal sekian. Saya lihat jadwal dulu. Nggak usah lihat jadwal. Orang jadwal itu tergantung Bapak. Bapak bilang iya juga jadwalnya berubah. Yeah. Dia ketawa tuh. Gitu. Oh iya benar gitu. Ya begitu-begitu aja. Oke. Sekarang ini ada isu yang tidak menyenangkan demokrasi seperti yang you yakini dan perjuangkan sejak dari awal pergerakan. Apa tuh? Menyangkut dengan kedisiplinan kita melaksanakan kesepakatan besar berbangsa bernama konstitusi. Ada yang menduga entah siapa bahwa Pak Jokowi tidak terlalu, meskipun dia sudah katakan aku nggak mau gitulah kira-kira gitu ya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa tampaknya orang-orang sekitar presiden ini itu hanya melaksanakan gerak tubuh presiden saja. Apa yang saya maksud menyangkut dengan penundaan pemilu atau pembatasan penambahan masa jabatan atau bahkan 3 periode. Apa sikapmu menyangkut itu? Sebelum ketemu presiden itu gue keliling dulu nih. Gue tanya keluarganya, Jokowi serius gak sih? Enggak. Buktinya apa dia gak serius? Dia udah beli tanah. Saya nih bang. Ini tanah yang sudah kita tunjukin nih buat rumah dia selesai itu segala macam. Di mana itu? Solo. Di apa itu namanya? Colomadu itu ya? Waktu itu belum diputuskan. Oke. Ada 2 atau 3 tempat ini segala macam. Gak mau Jakarta gak mau. Jadi karena dia udah nyari tanah, kita yakin bang, dia tidak mau. Oke. Gue periksa satu persatu. Terus kemudian gue ketemu presiden, gue bilang, Bapak mau gak 3 periode diperpanjang? Enggak. Dia bilang begitu. Tapi orang-orang di sekitarnya dan itu pembantu utama loh. Kan begini ya. Siapa sih yang kalau kemudian disanjung gak seneng? Kan bentuk menyanjung kan bisa macam-macam kan. Iya. Gitu. Bisa saya bilang misalnya orang menyanjung Adian nih pantas nih jadi DPR lagi. Gitu. Senang kita disanjung. Wah kalau itu aku setuju sama lu. Ini sekalian ya sebelum saya lupa. Ini bagian dari acara ini adalah memberikan you panggung. Agar kemudian orang seperti lu terpilih lagi Adian. Nah mungkin gak kemudian Jokowi juga senang dibilang gitu ya. Mungkin aja bang, kenapa gitu ya. Biasa aja itu manusiawi. Lu senang gak dipuji orang senang? Senang gak disanjung orang senang? Atau barangkali dibalik pendekatannya. Orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang sedang nyari poin gitu. Nah gini, bagi presiden dia senang dia omongin begitu misalnya. Bagi yang ngomongin karena dia tahu dia presiden bisa happy karena omongan itu, mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu, ya itu urusan mereka lah. Kita nggak mau mikirin. Gua tuh tidak mau masuk wilayah pada ngitung rezeki orang. Kalau dia salah dia tanggung, dia benar dia untung. Tapi nggak bisa begitu dong. Kan yang kita kenal kan lo kan orangnya sangat saklek. Bahasa Belanda nih, saklik. Oh iya. Menyangkut dengan hal nilai-nilai seperti itu. Iya. Jangan menunjukkan kegangaman Adian. Enggak gamang. Tapi bahwa kemudian kalau gue tidak punya data apapun tentang lu, ngapain gue ngomongin lu?
Tapi kenyataannya ada gerakan itu di lapangan. Gerakan apa? Mengatakan bahwa... Oh bukan soal harta kekayaan. Oh kalau itu misalnya ya, gue dengar lu punya ini segala macam. Bener gak? Enggak ya sudah, ngapain kita pusingin. Nah, tapi kalau data itu ada. Yang saya bicara ini tentang tadi itu yang berhubungan dengan konstitusi. Karena ini sangat mendasar. Presiden gue yakin tidak mau. Dan Yus tidak setuju ya? Enggak setuju. Oke. Gue pernah waktu itu gue dengar Luhut apa ya? Luhut kaitannya sama laptop apa itu segala macam. Gue ketemu, gue bilang, bang abang punya saham situ bang. Kau kata siapa? Yang gue dengar begitu. Kau mau aku demi apa? Nggak ada sahamku di situ. Yakin tuh bang, yakin. Kalau ketemu gue tanya bos. Iya, kalau itu ya. Okay. Gitu. Apapun, misalnya gue dapat cerita buruk tentang lu nih ya, gue bisa WhatsApp tuh. Bener gak? Gitu. Kalau lu bantah ya sudah. Ya. Nggak, kalau itu sih oke. Nah, yang saya maksud ini menyangkut dengan konstitusi. Kami di sini kebetulan lembaga kecil saya ini itu banyak mengkaji soal konstitusi ya, ketatanegaraan. Kalau gini ya, kalau misalnya Jokowi mau, dia akan lebih baik bekerja untuk menggalang itu di bawah dibandingkan menggunakan menteri-menterinya buat ngomong. Kalau gua jadi dia, gua tidak akan ngomong tiba-tiba muncul gerakan dari bawah. Tapi kan itu juga ada tuh. Mana? Projo, apalagi segala macam itu. Menterinya dulu ngomong, baru untuk memperkuat seolah-olah ini benar, dibuatlah ecek begini. Kebalik dong. Kerja politik yang gua berpikir lebih real dan Jokowi style, gaya Jokowi, dia kerja dulu di bawah. Seperti waktu dia mau mencalonkan diri jadi gubernur dan sebagainya, dia tidak keluar dulu. Dia kerja di bawah, surveinya naik, dia datang dan angka. Okay. Dia mau jadi presiden, dia kerja di bawah, surveinya naik, dia datang dan angka. Kalau sekarang kan tidak. Menurut gua ide 3 periode ini bukan style Jokowi. Bukan ya? Bukan. Artinya you nggak percaya? Nggak. Oke. Kita ke poin terakhir karena ini sangat mendasar. Yang kita yakini, sukai dan kemudian hargai dari orang seperti Adian Napitupulu adalah keyakinan bahwa semua orang berhak dan layak untuk berbuat bagi negerinya. Iya. Oke? Iya. Atas nama demokrasi dan segala macam. Iya. Maka kemudian seorang Adian atau Akbar Faisal yang hanya seorang tentara berpangkat sertu bisa menjadi anggota DPR segala macam, itu adalah barokah dari demokrasi. Tibalah pada sebuah situasi di mana kemudian demokrasi kita dibebani oleh hal yang hari ini berat, bernama dinasti. Coba tampilkan. Nah ini ya, ini kajian kami di sini. Kami bisa by name by address siapa bupati atau gubernur atau wakil bupati atau wakil gubernur dan atau DPR pada 3 layer, pusat, provinsi dan kabupaten itu adalah produk dynasty. Pada kasus politik misalnya, pada kasus DPR RI misalnya, ini ada catatan nih dari hasil riset kami. Ada 178 kasus pada 3 pemilu terakhir. Tahun 2009 itu baru 28. Artinya dinasti itu begini, Dian. Budiman Sujatmiko tahu betul ini, kan kami sama-sama bikin dulu. Itu adalah dinasti 1 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang, kiri dan kanan. Anak, istri, ya segala macam gitu loh. Itu kita sudah pernah mau pangkas itu. Maka kami bikin pasal anti dinasti pada undang-undang pilkada waktu itu. Tapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada kasus ini ada nih. Tahun 2014 naik menjadi 51. Tahun 2019 itu sudah 99. Artinya yang di DPR RI sekarang ini ada 99 orang itu adalah memindahkan ranjang di rumahnya ke parlemen, memindahkan meja makan dari rumahnya ke parlemen, kira-kira gitu. Pada wilayah pilkada ini ada nih, ini berdasarkan dengan tahun itu ya. Sekarang ini sudah ada 57 bupati dan 30 bupati itu teridentifikasi adalah dinasti. Penting ini saya tanyakan kepada Adian dan teman-teman yang berada di pergerakan bahwa hal seperti ini kan sebenarnya yang mengganggu demokrasi. Saya yakin sepakat soal itu. Oke? Nah, saya mau tanya, apa sikapmu menyangkut ini? Sebab ini yang termasuk yang saya yakin ini kau betul-betul lawan pada masa-masa itu. Begini bang, beda ya gini. Agak panjang kau menjelaskan gini. Dalam konteks tidak pemilihan langsung, penyebutan istilah dinasti itu lebih memiliki kualitas kebenaran. Oke. Tapi dalam konteks pemilihannya itu langsung,
rakyatlah yang kemudian harus dididik dan disadarkan sedemikian rupa dan informasi dan sebagainya untuk tidak terbentuk dinasti itu. Sehingga kemudian gue tanya, kalau abang anggota DPR, apakah kemudian hak anak abang untuk menjadi anggota DPRD kabupaten hilang karena bapaknya? Atau tidak? Apakah hak istri abang untuk menjadi bupati hilang karena abang anggota DPR? Atau tidak? Nah, kalau menurut saya siapapun calonkan diri aja. Tapi bagaimana kita sebagai bagian dari civil society, sebagai bagian dari kekuatan pro demokrasi, menyadarkan rakyat. Sehingga satu sisi kita tidak memperjuangkan demokrasi tapi merampas hak orang untuk mencalonkan diri. Ini kan jadi ambigu. Dan saya tentu saja paham apa yang sedang berpendar di benaknya seorang Adian Apitupulyo yang merupakan kader dari partai PDIP. Aku paham itu. Tetapi yang kau jelaskan terakhir tadi ini itu adalah stadium kedua. Saya setuju dia nggak boleh kita halangi orang dengan catatan mengikuti mekanisme dan tata cara perpolitikan dan demokrasi yang seharusnya. Anaknya Adian tidak boleh saya halangi dong menjadi seseorang. Pertanyaannya, pada titik mana dia memulainya? Kalau dia memulai dari awal menjadi kader, belajar bagaimana kemudian berorganisasi, ikut pada pemilu dan turun ke bawah. Contoh misalnya nih kita langsung saja nih, Mbak Puan, bagaimana kemudian dia turun ke bawah sampai saya dengar cerita, sampai ngomel sama ibu ya. Mama ini gimana sih, aku kok sampai disuruh begini. Dia saya turun ke bawah di dapilnya sana. Saya tidak bisa menggugati itu Adian. Saya paham maksudnya. Tetapi kemudian yang saya maksud ini ada orang tiba-tiba masuk di tengah saja. Dia baru lulus dari perguruan tinggi nih. Sarjana. Di kampus dia pesta. Dia pamer kekayaan orang tuanya. Tiba-tiba lulus. Tola tole bapaknya jadi nggak ada pekerjaan yang lain nih. Udahlah jadian saja. Dan jadi gitu loh. Itu yang saya maksud. Ya lalu apa yang harus kita buat? Melarang mereka? Ya makanya enggak, saya mau sikapnya Adian itu tentang apa. Kalau sepakat yang kami misalnya bikin begini, dulu. Kita halangi orang itu kan. Tapi kan ternyata dibatalkan oleh ini. Lu jahat nih. Lu jahat segala macam. Udahlah. Pokoknya dari seluruh kejahatan itu sudah semua lu lakukan. Tiba-tiba lu terpilih. Gue mau marah. Iya. Enggak. Gue akan marah pada diri gue. Iya. Kenapa lu gak kasih tahu rakyat? Iya. Kenapa lu memilih diam? Kenapa kemudian lu tidak berbuat sesuatu? Kenapa teman-teman ini sudah tahu tapi justru tidak bikin apa-apa gitu? Maksud gue, yang salah bukan kenapa orang itu ada di sana. Tapi kenapa kita yang tahu kebenaran memilih berdiam diri? Atau kenapa kemudian partai politik memberikan ruang untuk itu ya? Kalau menurut gue punya alat ukur yang bisa saja berbeda. Apa? Karena partai politik dalam mengukur tidak cuma per 1-2 hal, tapi sekian banyak faktor. Misalnya kenapa gue ditaruh di Bogor? Kenapa gue begini segala macam? Pasti ada hitungannya. Kenapa gue tidak di Sumatera Utara? Wong gue Apitupulyo. Kenapa? Kita sedang membangun demokrasi misalnya. Bahwa kenapa Mas Jarod yang Jawa bisa terpilih dari Sumatera Utara? Kenapa Adian yang Batak bisa terpilih dari Kabupaten Bogor seperti itu? Ini kan bagian dari kerja bagaimana membangun demokratisasi di bangsa ini. Sehingga berikutnya orang akan bicara saya Indonesia. Boleh nggak kemudian misalnya gubernur Jawa Tengah nanti orang Papua? Ya boleh aja, emang kenapa? Gitu loh. Nah, apakah bagian dari menempatkan Mas Jarod di Sumatera Utara, Adian Apitupulyo di Bogor dan sebagainya, bagian untuk membangun itu? Ya bisa saja. Nah, pertimbangan itu kan hanya partai yang tahu. Itu yang sejak awal saya katakan bahwa saya cuma dapat 10 informasi tentang abang. Tapi mungkin partai dapatkan 100 informasi tentang abang. Satu ketika saya akan tanya, jadi kan ini kenapa begini Mas? Kenapa begini Bang? Kenapa ini yang satu? Oh gitu. Yang kayak begitu kan ya kita harus berani mendengar juga gitu loh. Tapi begini Bang, demokrasi itu menurutku adalah sebuah tatanan negara di mana rakyat menjadi subjek ya. Jadi alat ukurnya itu sederhana. Semakin besar partisipasi rakyat, semakin besar keterlibatan rakyat dalam proses perjalanan negara itu, semakin demokratislah negara itu. Oke, bagaimana cara kita memperbesar partisipasi rakyat? Upah. Kenapa? Agar dia lebih punya waktu untuk mendapatkan informasi. Kedua, akses informasi. Kenapa? Dia harus bisa membeli buku yang sama dan yang abang beli. Dia harus bisa membeli koran yang sama dan yang abang beli. Kalau kemudian abang bisa beli koran setiap hari, dia setahun sekali. Bagaimana kita bisa katakan dia punya pandangan yang sama luas, sama besar, sama
sama akses informasinya dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang harus kita bangun. Sehingga ketika rakyat memilih nanti memang bersama pengetahuannya, kesadaran yang lahir dari pengetahuan. Paham. Pertanyaan terakhir masih menyangkut ini. Artinya pada poin itu Adian memberikan permakluman ya? Poin mana? Yang tadi, dinasti. Maklumnya di mana, Bang? Bukan, permakluman bahwa peristiwa seperti itu bisa saja terjadi ketika masyarakat kita belum mampu kita yakinkan beginilah demokrasi yang seharusnya. Ini kita tidak boleh ambigu, Bang. Hak anak abang tidak boleh hilang karena abang anggota DPR. Oh, sudah jawab ya, tadi. Sebentar. Oke. Kalau aku katakan seperti itu, apakah aku memaklumi? Kan tidak. Tidak ya. Tapi ini memang ambiguitas kita. Satu sisi kita menolak bapaknya DPR RI, istrinya DPR provinsi, anaknya DPR kabupaten, kan gitu. Satu sisi kita nggak nyaman ngeliat itu. Tapi sisi lain, lalu apakah istrinya kehilangan hak karena bapaknya, karena suaminya? Apakah anaknya harus kehilangan hak karena bapaknya? Itu juga satu hal lain yang harus kita diskusikan. Tapi kalau kemudian ini aku sampaikan, apakah masuk kategori permakluman? Tidak. Menurutku ini bagian dari dialektika proses yang belum selesai. Tentang nilai-nilai tadi. Kalau kita bersepakat, ya sudah. Satu keluarga cuma satu aja yang belum masuk eksekutif. Ya. Gitu loh. Mungkin itu jadi anti demokrasi. Gitu loh, Bang. Dan, thank you ya. Siap, Bang. Waktu kita berapa nih? 1 jam penuh ya? Lebih ya? Ini Adian ini. Itu diskusi dengan Adian. Dari film mana? Kabupaten Bogor. Lu manfaatkan dong ini. Tidak apa-apa. Bagi saya pribadi, saya ulangi lagi ya. Jadi teman-teman para pemirsa, kami di sini saya membuat program sebenarnya itu memilih politisi terkhusus anggota DPR RI karena saya berada dekat dari Senayan ya. Itu memilih orang-orang yang layak untuk kembali. Sudah beberapa orang sini, Dian. Dari Golkar itu Maman dari Kalimantan Barat. Kemudian Bendi Kabur Harman dari NTT, dari Partai Demokrat, dari macam-macam partai. Kemudian siapa? Irma Suryani Caniago, Nasdem, Sumatera Selatan 2. Bagi saya pribadi partainya apa saja, tetapi saya harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami siapa orang yang mewakilinya dan masyarakat seperti apa yang diwakili. Saya ingin memuji dia, tidak apa-apa. Bagi saya pribadi, you harus terpilih lagi. Gak boleh tidak, karena itu kan keinginan Abang. Iya, setidaknya kita punya orang yang bisa menyuarakan apa kepentingan kita sesuai dengan keyakinannya. Makanya tadi ketika kita diskusi, saya banyak berbicara tentang apa sih seorang politisi itu, keyakinan seperti apa sih yang harus diyakini oleh politisi itu dan bagaimana untuk memperjuangkannya. Terima kasih jawabannya. Sampai ketemu pada diskusi berikutnya. Bye.